Latihan ulangan simulasi dan komunikasi digital. Bab 2. Materi, Peta Minda. Kelas 10, SMK Strada 2, Taman Sari, Jakarta Barat. Kompetensi dasar 3.2 Menerapkan metode peta minda. 4.2 Membuat peta minda. Penemu peta minda adalah A. Michael Tortman, B. Michel Lotman, C. Takuye, D. Michel Torsman, E. Tony Buzan. Tony Buzan. Tony Buzan adalah psikolog yang berasal dari A. Indonesia, B. Afrika, C. Amerika, D. Inggris, E. Australia. Inggris. Salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir adalah dengan menggunakan A. Bagan alir, B. Peta minda, C. Grafik, D. Naskah, E. E-book. Peta minda. Peta minda mengembangkan cara berpikir secara A. Rasional, B. Logika, C. Algoritma, D. Berbeda, E. Divergen dan berpikir kreatif. Divergen dan berpikir kreatif. Peta minda sering disebut dengan A. Peta konsep, B. Organisasi, C. Dibutuhkan, D. Pengembangan otak, E. Informasional. Peta konsep. Salah satu hal penting dalam membuat peta minda adalah A. Selalu terjadi pada akhir, B. Munculnya peta pikiran, C. Tema utama terletak di tengah, D. Bersifat konsisten terhadap tema, E. Pemikiran positif. Tema utama terletak di tengah. Kelemahan ataupun hambatan yang mungkin dialami saat membuat peta minda adalah A. Sulitnya pemilihan warna, B. Warna tidak menarik, C. Sulitnya pemilihan model tulisan, D.
Penulisan kapital dan kecilnya huruf E. Sulit menentukan kata-kata untuk menghubungkan konsep suatu hal dengan hal lainnya. Berikut ini kegiatan yang dapat diaplikasikan ke dalam peta minda adalah A. Pendidikan, B. Teknik, C. Sekolah, D. Artikel, E. Kegiatan amal. Pendidikan. Perhatikanlah gambar berikut. Contoh peta minda tersebut diterapkan untuk menggambarkan A. Keluarga, B. Liburan, C. Liburan keluarga, D. Aktivitas, siapa, tujuan, E. Aktivitas keluarga. Liburan keluarga. Perhatikanlah gambar berikut. Gambar tersebut merupakan bagian peta minda dari simbol A. Subjek judul, B. Objek judul, C. Percabangan, D. Proses, E. Pilihan. Subjek judul. Berikut ini yang merupakan kegunaan dari smart dragging dan dropping pada free mind adalah A. Menghapus style node, B. Menyalin link-link dari HTML, C. Menyalin node atau style node, mendrag dan mendrop node yang dipilih, D. Mendrag dan undo style node, E. Mewarnai font. Menyalin node atau style node, mendrag dan mendrop node yang dipilih. Berikut termasuk manfaat dari penerapan peta minda, kecuali A. Membuat rencana, B. Mengembangkan ide, C. Meringkas isi, D. Merevisi isi, E. Mengalirkan gagasan. Merevisi isi. Program aplikasi yang digunakan dalam pekerjaan peta minda bernama A. SketchUp, B. CorelDRAW, C. Freemind, D. AutoCAD, E. Camtasia. Freemind.
Langkah-langkah membuat cabang-cabang utama dengan menggunakan perangkat lunak FreeMind adalah: A. Beri nama cabang utama, lalu insert, lalu new child node, lalu muncul child node, lalu enter. B. Muncul child node, lalu beri nama cabang utama, lalu insert, lalu enter. C. Insert, lalu muncul child node, lalu beri nama cabang utama, lalu enter. D. Insert, lalu muncul child node, lalu tekan CTRL-Z, lalu enter. E. Insert, lalu muncul child node, lalu tekan CTRL-Z, lalu tekan Shift, lalu enter. Beri nama cabang utama, lalu insert, lalu new child node, lalu muncul child node, lalu enter. Berikut ini yang merupakan kegunaan dari ekspor peta sebagai HTML pada FreeMind adalah: A. Mengonversi peta Minda menjadi file gambar. B. Mengonversi peta Minda ke dalam file PDF. C. Mengonversi peta Minda ke dalam bentuk link. D. Mengonversi peta Minda ke sebuah standar struktur teks berhierarki. E. Mengonversi peta Minda ke dalam bentuk struktur yang berwarna. Mengonversi peta Minda ke sebuah standar struktur teks berhierarki. Sebutkanlah beberapa manfaat metode peta Minda. Menurut Tony Buzan, metode peta Minda dapat bermanfaat untuk merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, memulai usaha baru, meringkas isi sebuah buku, fleksibel, dapat memusatkan pemahaman, meningkatkan pemahaman, menyenangkan dan mudah diingat. Apakah kelebihan dan kekurangan dari metode peta Minda? Peta Minda atau mind map memiliki kelemahan, yaitu waktu berkurang karena mencari poin-poin penting yang dibutuhkan untuk membuat peta Minda. Kata kunci masih terpisah oleh jarak. Waktu berkurang karena mencari kata kunci pengingat. Sedangkan kelebihan peta Minda atau mind map yaitu dapat melihat gambar secara keseluruhan, membantu kinerja otak untuk membandingkan, mengingat dan membuat hubungan. Peta bersifat unik,
memudahkan penambahan informasi atau pengetahuan baru. Terima kasih. Selamat belajar. Salam sehat.